Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita tentang Kitab Ayub, Kitab Penderitaan, dan penyingkapan rahasia penderitaan dalam dunia. Sampai pasal 17, 18, dan 19. Baik juga Anda membuka Alkitab Anda di pasal-pasal ini dan berpartisipasi dengan saya dalam studi di episode ini. Untuk memulai izinkan saya menyambut para tamu kehormatan yang ada di studio. Dr. Adel Habib, selamat Terima datang. kasih Saudara Ayah. Saudara Faiz Fuad, selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Faiz, dalam ayat 17 ia berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya, aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itu sebabnya engkau mencegah mereka untuk menang. Mohon berikan komentar tentang perkataan ini. Ayat ini berbicara tentang pengaruh teman-teman atasnya walau ia berpegang teguh pada kesempurnaannya dan perasaannya bahwa ia tidak pernah berbuat dosa. Mereka memintanya untuk mengakui dosanya, di mana ia dapat menemukan dosa untuk diakuinya. Mereka memberitahu dia solusinya adalah, kau mengakui dosamu dan bertobat darinya, aku tidak punya dosa untuk bertobat. Aku terus memeriksa diriku sendiri dan tidak menemukan dosa, jadi bisa dikatakan kamu membuatku frustasi, putus asa, dan juga gagal. Kau menutup semua pintu di depanku. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk aku harapkan selain kematian. Ia mengharapkan kematian, pengaruh rohani. Dari ini adalah semangatku patah dan umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Tidak ada yang tersisa bagiku selain mati. Aku tidak mempunyai harapan. Hal anehnya di sini adalah di tengah kegelapan ini, ada seberkas cahaya yang bersinar, iman tumbuh subur di dalam hatinya, dan itu memberitahunya tidak mungkin itu akan berakhir seperti ini. Jadi di tengah semua ini, iman bersinar dengan sedikit harapan, jadi ia mengatakan sebuah ayat yang indah. Biarlah engkau menjadi jaminanku. Biarlah engkau menjadi jaminanku. Bagimu sendiri, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Ya, siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Itu artinya siapakah yang dapat menjadi penjaminku? Tiada seorang pun kecuali engkau. Jadilah penjaminku, temukanlah caranya, jadilah jaminanku. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagi dirimu sendiri. Tidak seorang pun dapat menjadi penjaminku kecuali engkau. Ini sebuah hal yang sangat indah bahwa di tengah semua kegelapan ini, bahkan ketika orang percaya ada pada kondisi terburuknya, ia berkata tidak seorang pun kecuali engkau akan menolongku. Saya suka sekali ketika Tuhan datang ke Danau Tiberias bagi murid-murid yang gagal. Yang kedinginan dan kelaparan, salah satu dari mereka menyangkal Kristus beberapa hari sebelumnya. Mereka telah sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak kompeten dalam segala hal. Dan Tuhan datang, ia menangkap ikan bagi mereka. Salah satu dari mereka menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Tuhan. Jadi dia berkata, dia Tuhan. Petrus, murid yang paling gagal, mengenakan selai jubah dan berlari pada Tuhan. Saya mengharapkan dia akan melarikan diri dari Tuhan. Dan bersembunyi di balik pohon dengan berkata, aku mendengarkan suaramu dan aku ketakutan karena aku telanjang dan aku bersembunyi. Namun hal aneh tentang kasih karunia adalah bahwa kita tidak melarikan diri dari Tuhan. Kita lari pada Tuhan di tengah kegelapan itu. Ia berkata, ulurkan saja tanganmu untuk memegangnya, aku membutuhkanmu. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagi dirimu sendiri. Seakan-akan Tuhan adalah hakimnya dan sekaligus pengacaranya. Ini kata-kata yang begitu luar biasa. Saudara Adel, dalam pasal 18, Bildad orang Suah memulai sebuah pembicaraan mengenai perkataan ini. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagi dirimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Maka Bildad orang Suah menjawab, bilakah engkau habis bicara? Sadarilah, baru kami akan bicara. Mengapa kami dianggap binatang?
engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan demi kepentingan muka, bumi harus menjadi sunyi dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Mohon komentar di bagian ini, Saudara Adel. Bildad orang Suah masih bersikeras dengan konsepnya yang salah. Ia menuduh Ayub dengan tuduhan yang sangat kasar. Ia berkata kepada Ayub, dalam ayat 2, bilakah engkau habis bicara, sadarilah, baru kamu akan berbicara. Sadarilah, ia ingin memberitahu dia bahwa omongannya bukan seperti orang berakal sehat, seperti orang gila. Mengapa kamu berbicara begitu bebas? Semua kata-katamu adalah hanya untuk dirimu sendiri saja. Tunggu dan berikan kami kesempatan untuk bicara. Sadarilah dan kemudian kami akan berbicara. Lalu ia berkata pada Ayub, kamu menganggap dirimu seorang yang sangat penting. Sampai-sampai kamu ingin Tuhan berlari-lari ke seluruh alam semesta demi dirimu. Atau dengan cara yang sesuai denganmu, kamu anggap dirimu itu penting. Sampai-sampai ia berkata dalam ayat 4, engkau yang menerkam dirimu sendiri dalam kemarahan, demi kepentinganmu kah bumi harus menjadi sunyi, dan gunung batu bergeser dari tempatnya? Tentu saja ini perkataan yang sangat kasar dan menyakitkan. Saya pikir Bildad kekurangan jawaban yang lemah lembut yang bisa meredakan kegeraman. Tidak ada kasih di dalam perkataannya, melainkan perkataannya seperti yang biasa kita katakan, seperti perkataan yang merajam. Benar, iya. Dr. Fayez, ini adalah sebuah ronde baru dari serangkaian serangan dari teman-teman Ayub. Apakah konsep salah Bildad, orang Suah yang mendorongnya untuk mengeluarkan perkataan seperti itu? Ini adalah kali kedua di mana Bildad orang Suah, promotor sekolah tradisi dan perkataan para leluhur akan beritahu dia, kita tidak bersandar pada pengalaman rohani, kita mengembangkan lingkarannya dan bertanya kepada orang tua kami, memeriksa perkataan para leluhur, tradisi dan pengajaran-pengajaran yang diberikan dari orang-orang yang menjalani kehidupan dan memahami pertempuran kehidupan. Apa yang mereka katakan pada kita? Mereka berkata bahwa apa yang terjadi padamu tidak akan terjadi lagi kecuali pada orang jahat. Karena itu dalam pasal 18, ia menggunakan semua yang Ayub derita dan berkata bahwa hal seperti itu terjadi pada orang jahat. Ia sedang mengingatkan dia tentang kenangan-kenangan yang keras dan juga sulit. Sebenarnya perkataannya dalam pasal 18 mengingatkan saya tentang ulangan pasal 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah buah kandunganmu. Hasil bumimu, terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Apakah itu? Ia berkata bahwa segalanya dihancurkan di sekelilingmu. Lalu ia berbicara tentang kata-kata yang sangat keras. Ia memberitahu dia bahwa rumahmu hancur, kesehatanmu hancur, bahkan organ-organmu terpengaruh. Dampak dari penyakit yang deritanya terlihat di organnya. Tetapi ia berkata kepadanya, orang-orang lainnya hidup di rumahmu. Lalu ia berkata, tahukah kamu apa yang terjadi pada orang jahat? Anak-anaknya mati. Ia tidak akan memiliki keturunan dan tidak akan disebut di atas bumi. Ia menyatakan dia tentang anak-anaknya yang sudah mati, itu karena kamu orang jahat. Allah membunuh anak-anakmu, kamu tidak akan diingat, rumahmu akan hancur. Tidak seorang pun akan meneruskan namamu sudah kamu mati. Oh, bersikap baiklah dengan pria ini. Mengapa kamu mengatakan perkataan begitu menyakitkan kepadanya? Bersimpatilah dengan perasaannya terhadap almarhum anak-anaknya. Ia tidak tahu mengenai hal ini. Sebenarnya, mereka sedang menuangkan air panas ke luka-luka Ayub. Karena itu mereka adalah tabib-tabib yang sia-sia. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan jumpai Anda setelah rehat. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau permintaan, silakan kirimkan kepada kami selama rehat ke alamat-alamat yang akan ditayangkan di layar. Kami akan kembali setelah rehat. Ayub menyadari bahwa Allah mengizinkan semua yang telah menimpanya dan berkata bahwa Allah telah menghancurkannya. Ia telah menguncangkan dia dari tempatnya. Walau kenyataannya ia tidak melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa, tampaknya ia tidak dibenarkan. Teman-temannya silih berganti menegurnya dengan pemikiran mereka. Mereka yakin bahwa ia telah melakukan sebuah dosa yang tersembunyi. Mereka menghakimi dia dan tidak menolong dia untuk menghukum dirinya di hadapan Allah. Jadi ia mulai memohon dan membela dirinya. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio.
Kita melihat bagaimana teman-teman Ayub berusaha menjawab dia tentang penderitaan, namun setiap orang mempunyai konsep dan doktrinnya sendiri. Mereka semua adalah penghibur yang menyedihkan. Jika saya seorang percaya dan melewati penderitaan atau sebuah ujian, akankah Allah berkewajiban untuk memberi saya sebuah jawaban? Jika tidak, haruskah saya menunggu? Jika saya tidak memahaminya sekarang, akankah saya memahaminya nanti? Dapatkah kita memberikan sebuah alasan bagi Ayub karena ia tidak menggenapi terang pewahyuan? Apakah Allah selalu berkewajiban menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki berkenaan dengan penderitaan yang saya lewati? Dalam hal apa Elihu bin Barachel, orang Bus berkata kepada Ayub dalam pasal 33, ada sebuah ayat penting yang berkata, mengapa engkau berbantah dengan dia? Bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Itu berarti bahwa Allah tidak berkewajiban untuk menjawab setiap pertanyaan. Allah tidak berkewajiban untuk melaporkan suatu penjelasan kepada saya. Dan semua pembenaran yang berisi alasan di balik apa yang telah ia lakukan. Faktanya saya tidak akan mampu memahami segalanya. Saya tidak memahami kemampuan untuk memahami segalanya. Juga Allah tidak berkewajiban untuk melapor pada saya. Sayalah yang berkewajiban untuk melapor pada Allah. Yang harus saya lakukan adalah membenarkan dia dalam segala yang ia lakukan. Hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Anak-anak hikmat yang adalah orang-orang percaya membenarkan hikmat yang adalah Allah. Dalam semua yang ia lakukan atau katakan, mereka mengatakan padanya, engkau tidak pernah salah. Kami tahu bahwa engkau tidak pernah salah ketika kita pergi ke surga dan memandang. Pada jalan yang pernah kita lalui, kita akan tahu bahwa engkau tidak bersalah. Namun hikmat mengajarkan kepada kita bahwa bahkan sebelum kita pergi ke surga dan memahami alasan-alasannya, untuk mengatakan padamu bahwa engkau tidak pernah salah. Benar, tepat. Saya pikir orang percaya seharusnya memiliki satu kepekaan rohani. Jadi jika Allah mendisiplin seorang percaya, ia seharusnya menemukan apa yang salah dan bertobat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Namun jika apa yang Allah sedang kerjakan kepada orang percaya bukan untuk mendisiplin, hanya kesakitan dan ujian-ujian untuk melatih, orang percaya harus menaruh dirinya sendiri dalam tangan Allah. Bahkan jika ia tidak memperoleh jawaban dari Allah, ia harus tunduk dan sepenuhnya berserah sampai kehendak Allah digenapi dalam hidupnya. Selain itu, dalam pesan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Benar. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya melihat dalam hal ini, dalam Kristus Yesus, ada sesuatu yang disebut karya Allah Dalam bagi saya. Ya. Karya Allah bagi saya artinya bahwa saya datang kepadanya dengan permintaan atau mungkin dengan pertanyaan yang perlu dipahami. Dan ia mungkin akan menjawabnya sekarang, mungkin ia akan tetap diam. Sampai ia berbicara di akhir jalan dan memberitahu saya tujuan di balik penderitaan-penderitaan ini, ia tidak akan tinggal diam. Benar. Sampai ia menjawab saya. Ia akan bekerja di dalam saya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saya datang kepada Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaanku. Ia mungkin menjawab saya saat itu, ia mungkin tidak berbicara. Namun kebingungan ini tidak akan bertahan selamanya. Damai sejahtera Allah akan memenuhi saya sehingga saya aman dan bahwa saya ada di tangan seorang Allah yang setia, bahkan jika saya tidak memahami situasi yang berjalan berlawanan. Benar. Inilah yang perempuan Sunem katakan, selamatkah anak itu? Selamat. Dan jawab perempuan itu selamat. Jadi damai sejahtera Allah memenuhi hati. Bahkan jika kita tidak mempunyai jawaban tentang alasan dari apa yang terjadi, karya Allah bagi saya akan ada di dalam saya. Di dalam pasal 19, tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celakaku sebagai bukti terhadap diriku. Ayub mulai berbicara dan membela dirinya sendiri. Mohon beritahu saya tentang pembelaan diri Ayub. Sebelum semua perkataan yang menyakitkan dan tidak benar yang teman-teman Ayub sampaikan kepada Ayub, ada banyak perkataan dan tanpa bukti. Lihatlah saudara ayat, ia berkata dalam ayat yang ketiga, sekarang telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Mereka banyak berbicara dengan tidak tepat, tanpa bukti. Ia memberitahu mereka dalam ayat yang kelima, jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku, dengarlah apa yang akan datang, dan membuat celahku sebagai bukti terhadap diriku. Sebelum tuduhan-tuduhan tidak benar ini, Ayub sebenarnya ingin membenarkan dirinya. Jadi selebihnya dari pasal ini termasuk omongan Ayub untuk membenarkan dirinya sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa orang percaya tidak boleh menempatkan dirinya untuk membela diri sendiri,
terhadap ketidakadilan setiap waktu. Saya seharusnya seperti Yesus, bahkan jika saya diperlakukan dengan tidak adil. Alkitab berkata dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Benar sekali. Mari kita ingat bahwa di seluruh pasal-pasal ini ada sebuah kompetisi yang sedang berlangsung. Benar. Teman-teman Ayub menuduhnya dengan berkata, kamu telah melakukan suatu bencana dan itulah sebabnya Allah membalasmu. Ia terus membela dirinya sendiri dan memberitahu mereka, aku benar. Allah meyakinkanku akan dosa, aku benar, Allah tidak adil kepadaku. Sampai saat ini Ayub tidak sadar bahwa ia mempunyai sebuah kekurangan di hati yang disebut dengan sok benar. Dr. Fayez mohon berikan komentar tentang perkataan Ayub, bagaimana ia telah menjabarkan cara-cara Allah berurusan dengannya. Dari ayat 5 sampai 22 yang menjabarkan apa yang sedang ia lewati dalam satu cara yang buruk sekali. Nada dalam ucapannya menyatakan bahwa ia mengaitkan ketidakpedulian pada Allah. Oh Tuhan, mengingatkan saya tentang perempuan yang pernah berkata, tidakkah engkau peduli padaku Tuhan? Aku kesakitan, aku bermasalah di segala sisi. Salah satu problem yang ia keluhkan seperti yang kami sebut sebelumnya ketika kita sedang membicarakan tentang ujian-ujian. Ayub adalah bahwa masalahnya dimulai dengan barah di tubuhnya, kemudian sejenis keracunan darah yang terjadi yang mengakibatkan masalah-masalah di sekujur tubuhnya. Salah satu problemnya di sini disebut dalam ayat 17, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Istriku jijik dengan bau asam mulutku. Dan memandang rendah. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Itu berarti aku menjadi orang yang bau bagi semua orang di sekelilingku. Ia berkata dalam ayat 20, tulangku melekat pada kulit dan dagingku dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Ia menjadi penderita anemia atau tidak tampak sehat dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Itu berarti bahwa semua giginya sudah tanggal. Aku yang punya gusi, ini saja yang aku punya. Tak ada gigi, giginya sudah tanggal. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi ia juga meratapi kondisinya karena ia kehilangan martabatnya. Dalam ayat 9 ia berkata, ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merapas mahkota di kepalaku. Lalu ia berkata, aku dihina dan aku tidak punya martabat di antara orang-orang. Sehingga ketika orang melihat aku, mereka meludahiku. Dan mereka yang meludahi aku sekarang, sebelumnya aku biasa meremehkan mereka dengan memasangkan bapak-bapak mereka bukan dengan para gembala, melainkan dengan anjing-anjing menjaga kawanan ternakku. Kini mereka meludahi aku tidak lagi memiliki martabat. Kesehatanku lenyap, martabatku hilang, kekayaanku lenyap, dan anak-anakku hilang. Mengapa? Karena Allah tidak peduli denganku. Tuhan berkata dalam ayat 6, insaflah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku. Berlaku tidak adil terhadap aku artinya telah menjatuhkan aku. Ia menjungkir balikan aku, ia membajakku, dan menutup jalannya di sekelilingku. Itu berarti ia mengikatku. Lalu masalahnya sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Ia tidak menjawab. Ia terus mengasihani diri sendiri. Problemnya di sini adalah bahwa ia menyatakan bahwa Tuhan jauh. Ia tidak mendengarkan dia, ia kasar padanya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Itu makananku dan terang bagi jalanku. Alkitab ada dalam satu kalimat. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lewat itu saya belajar bagaimana engkau datang dan menebus, oh yang maha besar. Ini benar-benar kehidupan. Ini pesan terbaik yang Allah kirimkan kepada kami. Firman Allah hidup dan aktif bermanfaat bagi setiap orang di sepanjang waktu dan di sepanjang zaman. Alkitab itu pikiran dan hati Allah yang tertuang dalam kata-kata. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Dalam ayat 17 ia berkata, nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku dan bauku memualkan anak-anakku, bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kita tahu bahwa istrinya hidup, tapi kita paham dari awal kitab bahwa anak-anaknya meninggal pada ujian pertama. Bagaimana ia mengatakan di sini bahwa anak-anaknya berkata bahwa baunya memualkan? Apakah mereka sebenarnya masih hidup? Sungguh, siapakah anak-anak itu? Dikatakan anak-anakku adalah sebuah ungkapan yang tidak hanya dipakai untuk anak-anaknya sendiri, tetapi dapat digunakan bagi anak-anak, cucu, saudara laki-laki, dan semua kerabat sedarah. Dikatakan bahwa mereka itu bisa disebut anak-anak dari ibuku sendiri. Karena itu kita tahu bahwa anak-anaknya sudah meninggal tapi ia masih mempunyai kerabat yang hidup. Mereka itu disebut dengan sebutan ini.
Benar. Dr. Faiz, ayat dari 23 sampai 29 dari pasal 19, saya akan membacakan ayat-ayat ini dan kembali untuk bertanya. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat di dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Saya ingin Anda mengomentari ayat-ayat ini tentang perkataan yang ia katakan tentang Allah, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sekali lagi, imam bersinar di tengah kegelapan, suasana yang mengecewakan dan memutus asakan. Namun, imannya bersinar di sini. Ia mulai mengatakan perkataan yang sangat luar biasa tentang Tuhan. Ia percaya dan yakin bahwa juru selamatnya atau penebusnya hidup dan bahwa akan ada seseorang yang akan berdiri di atas bumi dan memulihkan hak setiap orang. Ia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi ia berbicara tentang Tuhan. Dalam satu cara atau lainnya, suasana tidak akan berakhir seperti ini. Dalam satu atau lain cara, Tuhan akan ikut campur dengan satu atau lain cara, Tuhan akan memulihkan hak semua orang di bumi. Ia juga mengatakan suatu hal yang indah. Ia berkata, bahkan jika aku mati, aku berharap aku mati. Mengapa kamu berharap akan mati? Aku tidak tahu bagaimana menjangkau Tuhan sekarang. Karena aku terbatas dalam tubuh ini. Namun jika aku mati dan menjadi tanpa kulit ini, sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa tubuhku, tanpa kemah ini yang membatasi aku, jika aku terlepas dari kemah ini, aku akan mampu melihat Tuhan. Dan ketika aku melihat Tuhan, aku akan bertanya kepadanya, mengapa semua ini terjadi? Ia akan menjawab aku dan menolong aku memahaminya. Ia akan menyelamatkan aku dari frustasi dan keputusasaan yang aku rasakan. Ia berharap untuk mati dan bahwa alternatifnya akan datang. Alternatifnya adalah pengganti tubuh yang ia miliki sekarang dan betapa luar biasa dan indahnya pernyataan iman yang bersinar di malam yang gelap. Luar biasa, bagus sekali. Kita akan mendengar beberapa komentar dari hadirin. Manfaat apa yang Anda peroleh dari episode hari ini? Yang benar-benar menghiburku adalah bahwa lewat ujian atau penderitaan kita mengalami bagaimana damai sejahtera Allah memenuhi hati dan pikiran kita. Ia memberi kita damai sejahtera yang sempurna, bahkan jika ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang membingungkan sejauh ini. Jika kita dihadapkan pada ketidakadilan, kita harus meniru Tuhan kita. Dia dianiaya tetapi dia tidak membuka mulutnya. Saya sangat suka bahwa di antara semua perkara berat yang terjadi kepadanya, fokusnya pada fakta bahwa penebusnya hidup, ia memandang Allah dan tahu bahwa ia hidup. Bahkan jika ia merasa bahwa Allah tidak adil, ia yakin bahwa Allah hidup dan ia akan memahaminya. Aku menyukai karya Tuhan di dalamku, seringkali kita meminta kepada Tuhan dan menantikan penggenapannya. Ketika Allah bekerja di dalamku selama ini, jadi dalam kedua kasus aku memperoleh keuntungan dengan Allah. Aku juga suka pendapat Ayub tentang Allah. Walau ia tidak mempunyai pewahyuan Kristiani dan ia tidak memiliki iman seperti kita, namun ia berbicara tentang Allah yang sama. Ini adalah sebuah bukti bahwa Allah itu sama di sepanjang zaman. Ini menguatkan imanku. Kita melihat bahwa Ayub banyak menderita karena teman-temannya, dan ia membuat mereka menderita juga sampai Tuhan turun tangan di akhir percakapan dan menjawabnya. Dalam terang perjanjian baru, kita harus memandang kepada Tuhan dan tidak pernah melupakan bahwa ia baik dan bahwa ia di pihak kita dan tidak membuat kesalahan. Ia tidak membuat kesalahan. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, setelah semua jalan dihalangi di hadapan Ayub, dan setelah kehilangan semua dukungan dan penghiburan dari teman-temannya, ia mengangkat wajahnya dan berkata kepada Allah, biarlah engkau menjadi jaminanku bagi dirimu sendiri. Engkaulah pemegang hutang dan yang akan membayarnya. Engkaulah jaminanku untuk dirimu sendiri. Engkaulah hakim dan pengacara. Ini adalah pewahyuan Kristiani, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah berkata, akulah pemegang hutang. Hutangnya sangat besar, dan tidak ada seorang pun di bumi yang akan dapat melunasi hutangmu. Namun aku sendiri akan membayar hutangmu ketika Allah mengutus anaknya yang terlahir dari seorang perempuan, lahir di bawah hukum Taurat, ia mengutus dia untuk mati. Kabar baiknya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jangan pusingkan dirimu untuk mencari cara lain untuk bisa menyenangkan hati Allah atau membayar hutangmu kepada Allah. Allah adalah pemegang hutang dan Ia adalah penjamin. Datanglah dan katakanlah kepadanya, "Terima kasih, walau aku berhutang kepadamu, engkau telah mempersiapkan penebusan melalui darah Kristus untuk mengampuni aku. Oh Tuhan, dalam kesempurnaan penebusan Kristus, dalam nilai darah Kristus, aku datang kepadamu berlindung dalam karya Kristus." Katakan kepadanya, "Tuhan, aku tidak mempunyai apapun untuk membayar. Aku tidak dapat menjadi jaminan bagi diriku sendiri bersamamu. Tidak ada manusia di bumi dapat menjadi jaminan bagiku bersamamu. Tidak ada yang berdiri di antara aku dan engkau. Namun satu-satunya penjamin adalah engkau. Engkau menjamin aku bagi dirimu sendiri lewat karya Kristus di kayu salib." Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي. أمل نحوي أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا. الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص المتضعين. يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذا لنعمتك. أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق، وقد مسحت أدمعي، حفظتني من الزلق. في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله، مخبرا بفضله، مسبحا طول الحياة. آمنت بالحق الجلي، لذاك فهت ناطقا، وقد تذللت أنا ذلا شديدا فائقا، وقلت عند حيرتي لا أرتجي إلا الإله، كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.